Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, selalu semangat Alhamdulillah, dan ceria. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Saya akan mewawancarai Ibu bagaimana cara mengambil keputusan apabila ada kasus atau permasalahan dilema etika atau kasusnya yang sama benar, jadi benar lawan benar. Untuk pertanyaannya yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, baik. Nah, untuk Ibu sebagai kepala sekolah yang dibina khususnya di SD Cilembu ini, jadi tidak langsung kepada Ibu melihat dulu guru-guru yang bagaimana, terus seandainya ada guru yang tidak sesuai dengan terutama etika, Ibu tidak bisa langsung menegur orang tersebut. Nah, caranya Ibu menjadwalkan membuat briefing kepada semua guru dan kepada semua guru, padahal yang ditujukan kepada salah satu orang guru, tapi jadi tidak merasa orang tersebut. Setelah itu beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian oleh Ibu dipantau si guru tersebut, apakah ada perubahan atau masih tetap. Seandainya masih tetap si orang tersebut itu belum tersentuh hatinya, padahal Ibu yang dituju adalah orang tersebut. Nah, akhirnya Ibu mengambil lagi solusi dengan cara tatap muka, empat mata. Iya. Nah, jadi kalau di sekolah mah untuk SMA misalnya SMP di BP itu istilahnya, ya. Gitu. Jadi Ibu melakukan dulu pembinaan secara menyeluruh kepada semua guru, dan kalau kasus tersebut belum ada perubahan, secara tatap muka memanggil guru yang bermasalah bersangkutan. Terima kasih, Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung sama-sama nilai kebajikannya? Baik, kalau itu jadi khususnya untuk kita jadi dilema buat Ibu, khususnya untuk kita Ibu sebagai pimpinan tidak bisa langsung menegur langsung kepada orang tersebut. Bawa lagi dalam briefing menekankan di sekolah itu mempunyai aturan tata tertib. Nah, si tata tertib tersebut ditekankan mohon harus ditaati lagi, harus ditaati betul-betul. Yang dinomorsatukan adalah pekerjaan. Walaupun misalnya sama-sama ini kepentingannya di rumah dan di sekolah, karena tanggung jawab kita sebagai guru, ya harus taat pada aturan yang kita buat, komitmen sebelumnya, peraturan yang khususnya di SD Cilembu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkahnya berarti Ibu melihat tadi kan sudah di briefing, dilihat, dipantau. Dipantau orang tersebut apakah berubah atau tidak. Nah, setelah diberitahukan misalnya tata tertib ini, datang harus lebih pagi, sebelum jam 7 harus sudah ada di sekolah. Terus lagi apabila ada kepentingan yang bagaimana yang Ibu izinkan, misalnya boleh kan izin sekali-kali, apalagi kalau sakit. Izin misalnya ada di dalam keluarga itu ada izin untuk Ibu cuma mengizinkan 1 hari. Ya, kalau misalnya lebih dari 1 hari, silahkan minta keterangan dari kecamatan, berikutnya dari kabupaten. Nah, jadi kalau misalnya oleh Ibu semenang-menang, ya diizinkan silahkan. Nah, itu berarti Ibu yang tanggung jawabnya, Ibu yang membawa dosa, ya. Nah, jadi Ibu diamati ada perubahan atau tidak setelah Ibu dipanggil secara matang, menasihati.
terus dievaluasi ya, berikutnya. Ya, betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, nah jadi sebenarnya ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya lebih efektif lagi. Berarti ibu harus datang lebih pagi, melihat khususnya ke semuanya, bukan ke orang tersebut, melihat tata tertib itu dipakai lagi atau setelah ditekankan oleh ibu ditaati tidak, ya. Insya Allah seandainya ditaati tidak akan ada kasus seperti itu di sekolah tersebut. Jadi, pertama kalinya itu seolah takut sama ibu. Nah, oleh ibu ditekankan ini, tata tertib ini adalah konsekuen keputusan kita bersama, maka harus dikerjakan bersama-sama. Ya. Jadi sebelumnya juga ibu memberi teladan ya kepada semua guru kalau misalkan melaksanakan ya, baik dari datang, dari kebersihan. Ya, ibu tidak malu untuk memberi contoh, menyapu, ngepel, datang harus lebih pagi gitu. Bagus Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pasti banyak kalau ibu menghadapi kasus dilema etika pasti ada tantangannya, apalagi berkaitan dengan para pendidik atau tenaga pendidikan. Terus hal apa saja yang menjadi tantangan bagi ibu? Tantangannya berarti ibu harus lebih bijaksana, harus lebih sabar, ya harus lebih sabar karena tidak semua guru atau tidak semua peserta didik yang ibu bina, yang ibu sebagai ibu kepala sekolahnya pertama kali tidak langsung menerima. Mungkin merasa, ayana ibuan seperti ini, duh dan lain sebagainya. Tapi seandainya terus ibu tidak bosan-bosan memberitahukan, karena ibu selama ini membuatkan jadwal briefing, dirutinkan setiap 1 minggu 1 kali setelah upacara, menyisihkan waktu untuk mengadakan briefing sebelum pembelajaran dimulai. Insya Allah kalau terus-terusan rutin itu sudah menjadi biasa. Contoh misalnya administrasi saja ya, administrasi 1 minggu 2 kali. Pertama kali merasa ya ibuan harus ini. Kalau misalnya sudah biasa tiap hari Rabu dan Sabtu sudah rutin datang ke ruangan ibu untuk menandatangani administrasi. Jadi tantangannya mungkin ibu harus lebih bijaksana, sabar menghadapi perbedaan pemikiran atau pendapat dari guru-guru ya. Terus apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, insya Allah. Nah, untuk jadwal memang sudah biasa ada jadwal 1 bulan 1 kali itu mengadakan briefing, terutama diselipkan dalam hasil rapat K3S. Ibu adakan briefing, dibahas tentang misalnya etika yang kurang sesuai aturan sekolah. Nah, seandainya misalnya salah satu guru tersebut belum juga ada perubahan, akhirnya ibu mengambil keputusan sendiri dengan secara tatap muka, dia bawa bicara baik-baik, dan mudah-mudahan akhirnya bisa terselesaikan kasus tersebut. Jadi ada jadwal dulu, mencari waktu yang tepat dengan misalkan pemecahan ada sebuah permasalahan tidak langsung di tempat dalam penyelesaian. Tidak. Terus secara menyeluruh dulu ya. Secara menyeluruh dulu. Terus akhirnya misalnya si orang tersebut masih belum ada perubahan, akhirnya diambil secara pribadi, secara 4 mata. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Ada. Caranya siapa, Bu? Siapa? Guru. Nah, guru yang sudah senior atau yang dikatakan senior di sini bukan berarti usianya sudah tua. Nah, ya, jadi di sana kan secara tidak langsung ibu dalam briefing secara menyeluruh, oh yang dikemukakan ibu itu terutama dalam berkaitan dengan tata tertib sekolah, dari A sampai Z, dari mulai datang, dari mulai masuk ke sekolah, dari ke kelas, dari mulai pembelajaran dan lain sebagainya, terus waktunya mengajar, kelas masih kosong. Nah, jadi insya Allah akhirnya saling mengingatkan, yaitu yang disebut dengan di sini mah bukan teman sebaya tapi guru sebaya. Jadi ada guru sebaya mengingatkan, ya. Jadi ibu juga untuk mempermudah penyelesaian kasus ini ada bantuan dari rekan-rekan guru atau mungkin guru yang dianggap senior. Ya. Terus ini yang terakhir ya, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Apakah ada pembelajaran atau manfaatnya bagi ibu? Jelas, manfaat sekali. Semakin tua seorang pemimpin harus semakin legowo, harus semakin sabar, harus menerapkannya juga, termasuk kepada guru-gurunya itu harus menjadi contoh tauladan. Si guru tersebut juga tidak akan menjadi misalnya mudah emosi, tidak akan mudah emosi. Melihat berarti ibu harus memberi contoh dulu. Itu diantaranya. Ya, alhamdulillah, terima kasih ibu dari tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada ibu, terus ibu jawab. Insya Allah jadi ilmu bagi saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada bagian menjadi penting dapat diterapkan di sekolah yang saya pimpin. Ya. Pokoknya kita mah harus kuat, hadapi dengan sabar, dengan ikhlas, jalani. Gitu. Niat ikhlas. Ikhlas ya. Duit, ada duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu aja. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas saran dan semangatnya. Terus saya ucapkan terima kasih juga ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya. Terima kasih. Mohon maaf waktunya telah diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Ibu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu. Di sini ada saya ingin berdiskusi dengan Ibu, ingin mengetahui bagaimana caranya Ibu menyelesaikan beberapa kasus atau masalah yang dihadapi oleh Ibu pada waktu memimpin sekolah ini atau menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Ibu? Oh, iya. Ketika ada permasalahan di sekolah kita ya, yang Ibu lakukan adalah pertama misalnya Ibu mencatat dulu ya di buku kegiatan hariannya, dicatat permasalahan apa. Karena kalau udah terjun di sekolah ya sebagai kepala sekolah banyak sekali permasalahan ya, baik dari permasalahan mulai dari saprasnya, mulai kemudian PTK-nya juga, jadi banyak sekali. Jadi Ibu catat, kemudian setelah dicatat ya kadang Ibu merenung sendiri ya, bagaimana kita harus mencari solusinya itu. Merenung, kemudian juga Ibu kadang memanggil salah satu guru senior untuk berkolaborasi tapi sharing bagaimana kalau permasalahan ini.
Jadi tadi Ibu pertama dicatat dulu permasalahannya, terus merenungkan bagaimana cara penyelesaiannya, dan terus Ibu ngobrol atau sharing dengan guru yang lain atau yang dapat Ibu percaya untuk menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi. Ya, terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu. Misalkan ada kasusnya ini sama-sama benar, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusannya. Tentu ini kadang membuat bingung kita, untuk itu bagaimana Ibu solusinya? Langkahnya. Iya. Langkah-langkah untuk permasalahan yang sama-sama ada dua masalah misalnya sama-sama benar gitu. Benar, ya. Nah, langkah-langkahnya yang sudah Ibu lakukan ya, Ibu mencari itu pendapat dulu, misalnya Ibu menemui stakeholder atau komite sekolah ya, sekolah, ya tokoh-tokoh yang bisa Ibu pintai ini pendapat, kemudian tadi juga ada juga pendapat yang dari guru gitu, langkah-langkah yang Ibu itu. Jadi disebut sebelum kita solusi yang kita ada dari kita, ya kita ambil dulu pendapat orang lain. Jadi menemui stakeholder atau sharing dengan ini. Ya, jadi bertukar pikiran dengan stakeholder seperti tadi mungkin dari Bapak Pengawas atau komite sekolah, terus guru-guru yang lain, bagaimana cara menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi ya. Terus selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang tadi prosedurnya seperti Ibu setelah tadi ditemui misalnya dikemukakan masalah yang Ibu hadapi gitu ya. Misalnya ada masalah PTK di sekolah Ibu yang dalam pembelajarannya kurang ini misalnya ya, mengakibatkan permasalahan yang agak berat gitu ya di sekolah. Jadi Ibu undang para senior, para tokoh itu, misalnya komite diundang ke sekolah gitu. Jadi terus guru senior juga diundang, kemudian kita berembuk. Ibu tanya pendapat mereka bagaimana solusinya untuk solusi untuk pemecahan masalah ini gitu sih. Misalnya ada permasalahannya di guru B misalnya gitu ya. Jadi ngobrol dengan teman dekat yang guru yang bermasalah tersebut ya. Dirembukan. Kita ambil pendapat-pendapat dari beberapa itu, kemudian ide Ibu juga dikemukakan gitu, kepada mereka. Nah, begitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, seperti tadi Ibu menghadapi kasus yang sama-sama benar, jadi pengambilan keputusannya bagaimana yang Ibu anggap lebih efektif gitu? Kalau lebih efektif itu berarti ke dalam waktu dan itu ya harus efektif, misalnya dalam waktu tidak terlalu lama gitu ya. Ya itu tadi. Jadi secara kan sudah Ibu rencanakan misalnya ya, sudah dirembukan dengan tokoh-tokoh ya, terus dengan guru-guru yang senior misalnya. Ya, setelah kita ambil keputusan ya kita laksanakan di sana
ibu ambil kegiatan rapat, misalnya rapat guru-guru, jadi kita adakan pembinaan ya, pertama dari pimpinan pertama dulu, misalnya ibu ya memberikan pembinaan, arahan-arahan kepada keseluruhan guru, jadi tidak ditujukan kepada guru yang bermasalah, jadi kita untuk semua global, secara global. Ya. Bisa juga ibu itu secara, kalau untuk mengefektifkan itu ya, agar bisa itu ibu mengundang narasumber, misalnya bapak pengawas sebagai atasan ibu, agar lebih ada penguatannya gitu, jadi ke guru-guru itu. Oh betul ya Bu. Jadi tadi ibu mengadakan pembinaan secara keseluruhan dengan tujuan misalkan ada PTK yang bermasalah dapat terpecahkan masalahnya Bu ya, atau dengan bantuan juga dari stakeholder seperti bapak pengawas supaya ada penguatan dalam penyelesaian masalah tersebut. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tadi tantangannya bagaimana, mungkin dalam menghadapi masalah tersebut ada tantangan untuk ibu? Ada, pasti ada gitu. Kalau tantangannya dari PTK, yaitu kan berhubungan dengan pemikiran. Pemikiran manusia itu kan berbeda-beda gitu. Jadi setiap kepala pasti berbeda itunya pemikirannya. Jadi yang jadi tantangannya itu kalau kita sudah sampaikan ya secara pembinaan, secara menyeluruh gitu kan, kadangkala yang kita jadi sasaran kita, si guru B itu pemikirannya beda lagi gitu kan. Nah itu yang jadi hambatan, tantangan. Kalau tantangan dalam masalah-masalah yang lain banyak. Tantangan terbesar itu kalau di sekolah kaitan dengan, misalnya kalau dalam pembelajaran tantangannya dengan sarana prasarana gitu, media pembelajaran juga bisa sebagai tantangan terbesar, karena itu nyangkutnya kepada bukan nominal, finansial kan terbatas kalau di sekolah gitu. Ya betul. Gitu. Jadi pasti setiap masalah yang dihadapi ada tantangannya ya. Ada. Tadi mungkin berkaitan dengan PTK, dengan tantangan yang pemikiran yang berbeda juga Bu, antara misalkan pemikiran pimpinan dengan guru yang pemikiran dan watak. Karena kalau sudah wataknya begitu susah misalnya dirubah gitu kan, itu tantangan juga buat kita, harus gimana langkah berikutnya gitu ya. Ya betul Bu. Terima kasih. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan tadi dalam menyelesaikan masalahnya? Apa secara langsung atau ada jadwal dulu Bu? Kalau sekarang kan menurut pengalaman, jadi kalau sudah ada pengalaman yang lalu gitu, jadi ibu mah cara menyelesaikan masalah itu dipakai jadwal juga gitu. Nah jadi diagendakan, jadi harus ada waktu yang spesial gitu ya, tepat mungkin melihat dari situasi kondisinya, situasi ibunya juga, terus situasi misalkan PTK yang bersangkutan juga harus dilihat. Iya betul. Jadi ada penjadwalan dulu ya Bu. Penjadwalan. Kan harus harus bagaimana itu kalau kita tiba-tiba diselesaikan secara tiba-tiba gimana? Jadi hasilnya tidak akan baik, tidak akan maksimal. Jadi kalau tepat sasaran harus ada penjadwalan. Segala sesuatu harus terprogram. Betul. Terus yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada. Ya jelas. Pasti. Ya jelas banyak yang membantu ya, faktor
faktor yang membantu itu tadi yang Ibu katakan tadi, komite sekolah itu sangat membantu ya. Terus sebagai atasan juga pengawas. Sangat membantu. Kemudian guru-guru juga yang ada di sekolah juga bisa ya membantu menyelesaikan masalah. Jadi masyarakat juga bisa. Betul. Ibu juga tidak bisa sendiri untuk memutuskan masalah, ya bisa mencari bantuan ke yang orang seperti tadi Bapak pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru yang lainnya untuk bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah yang berat, dilema untuk Ibu pecahkan. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, tadi dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Mungkin ada pembelajaran apa? Pembelajaran, jadi Ibu menambah pengalaman, terus juga dalam segi sosial kita mungkin lebih ini kepada lingkungan sekitar itu lebih dalam segi sosial juga meningkat gitu ya, meningkatkan juga itu wawasan juga kita sebagai pimpinan jadi lebih itu jadi pimpinan itu harus gini gitu, jadi lebih menunjang dalam pekerjaan kita, jabatan kita sebagai pimpinan gitu. Permasalahan tersebut jadi pengalaman berharga gitu ya. Jadi banyak Ibu sisi positifnya atau pembelajaran untuk Ibu dalam mengambil keputusan yang misalkan kita dihadapkan berbagai masalah, seperti dapat pengalaman, terus wawasan juga bisa menambah ya, terus segi sosial juga gitu. Sosial pada bersama misalkan guru ada yang bermasalah meningkat gitu, dan terus kita juga mungkin dapat meningkatkan kemampuan atau potensi Ibu sebagai pimpinan di sekolah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Maaf tadi waktunya sudah saya ganggu. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf apabila kedatangan saya mengganggu aktivitas Ibu selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih juga ya sudah mau berkunjung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatna, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi dari hasil wawancara dengan 2 orang kepala sekolah, yaitu Ibu Aan Maskanah SPDSD sebagai Kepala SDN Cilembu dan Ibu Ani Husnaini SPDSD sebagai Kepala Sekolah SDN Mekar Bakti yang ada di lingkungan Kecamatan Pemulihan, mengenai praktik pengambilan keputusan dilema etika yang dijalankan di sekolah yang dipimpinnya. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan dilema etika tidak terlepas dari 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, para kepala sekolah melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus-kasus dilema etika yang mereka hadapi. Dengan mencatat kasus-kasus tersebut, merenung dan memikirkan bagaimana cara pemecahannya. Tidak lupa, sebelum pengambilan keputusan, kepala sekolah selalu bertukar pikiran dengan pihak-pihak terkait seperti pengawas sekolah, guru-guru yang ada di sekolah, dan komite sekolah. Dalam pengambilan keputusan, tentunya para kepala sekolah menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya karena adanya perbedaan pemikiran atau pendapat
antar guru atau pihak terkait lainnya. Dan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, biasanya para kepala sekolah membuat agenda atau jadwal yang tepat agar keputusan yang diambil dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan maksimal. Di samping itu, kepala sekolah juga sering meminta bantuan kepada pihak terkait lainnya untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Kunci dasar pengambilan keputusan dilema etika yang terkait dengan kasus-kasus peserta didik, diantaranya yang pertama harus berpihak kepada anak atau peserta didik di sekolah tersebut. Yang kedua harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan yang ketiga harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang dapat saya sampaikan, refleksi dari hasil wawancara dengan para kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.